Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Luluh Hikmatul Mamlu'ah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan diskusi, penugasan, dan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca, dan menganalisis unsur-unsur teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca melalui video. Agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, gotong royong, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berliterasi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, menjelaskan unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, menganalisis unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Baik anak-anak, pertama kita akan mengenal apa itu berita. Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet. Kita tentu pernah menonton berita di televisi atau membaca berita online dari gawai yang kita miliki. Berita menginformasikan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa yang diberitakan umumnya berupa peristiwa yang unik dan menarik, mulai dari bidang pendidikan, sosial budaya, olahraga, gaya hidup, hingga politik. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan menyimak atau membaca berita. Salah satunya, kita dapat mengetahui tentang suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita maupun peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Kita mendapatkan informasi-informasi terkini tersebut di suatu kota, bahkan negara, tanpa kita harus berada di kota maupun negara tersebut. Nah, anak-anak, sebuah teks dikatakan berita jika memenuhi karakteristik umum berikut. Yang pertama, aktual. Menyampaikan informasi aktual, yaitu informasi terbaru, bukan informasi lampau. Yang kedua, faktual. Berita harus menyampaikan informasi faktual, yaitu informasi yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri kebenarannya. Yang ketiga, menarik. Menyampaikan informasi atau peristiwa yang menarik, bukan peristiwa sehari-hari yang dilakukan atau dialami kebanyakan orang. Yang keempat, ragam bahasa baku. Jadi, berita ini menyampaikan informasi menggunakan ragam bahasa baku. Dan yang kelima, unsur-unsur berita. Dalam berita harus mencantumkan unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Nah, apakah Anda sudah memahami karakteristik teks berita tersebut? Dipahami dengan baik ya, Nak. Pada dasarnya, informasi yang disajikan melalui teks berita berbeda dengan informasi yang disajikan melalui teks lainnya. Berita memiliki karakteristik khusus yang tergambarkan melalui unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang terdapat pada sebuah teks berita terdiri atas unsur yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai peristiwa apa yang dibahas dalam sebuah berita. Peristiwa yang terjadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Unsur yang kedua adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan mengenai tempat dari peristiwa yang terjadi dalam sebuah berita. Unsur yang ketiga adalah when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai kapan waktu peristiwa dalam berita tersebut terjadi.
Unsur yang keempat adalah who atau siapa. Unsur ini menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Unsur yang kelima adalah why, mengapa. Unsur ini menjelaskan alasan mengapa peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi. Unsur yang terakhir atau unsur yang keenam adalah how, atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa yang ada di dalam berita bisa terjadi. Untuk mempermudah dalam mengingat unsur-unsur teks berita, ada akronimnya loh. Ada yang tahu? Unsur-unsur berita tersebut dapat dirumuskan menjadi 5W plus 1H atau adik Simba. Unsur-unsur teks berita berfungsi untuk mengetahui pokok-pokok informasi dalam sebuah teks berita. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kita dapat mengembangkan unsur-unsur tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks berita tersebut. Nah, anak-anak, sekarang simaklah tayangan berita berikut ya. Diawali matur kepada Sultan, prosesi tradisi siraman benda pusaka tetap dilakukan di Keraton Kacirebonan. Di bulan Muharram atau bulan Sura tahun ini, pihak Keraton Kacirebonan melakukan siraman benda pusaka gamelan Denggung yang menjadi benda peninggalan abad ke-14. Semua perangkat gamelan yang terbungkus kain putih dibawa keluar untuk disiram. Proses pencucian juga menggunakan bahan alami seperti air campuran bunga dan batu bata merah yang ditumbuk yang digosokkan ke satu persatu alat gamelan Denggung untuk menghilangkan korosi. Pembersihan atau pencucian benda-benda pusaka Keraton Kacirebonan, di antaranya gamelan. Jadi ada dua waktu, bulan Sura dan Maulud. Ya, kalau bulan Sura untuk gamelannya dan Maulud untuk pusaka tigaman, keris dan lain sebagainya. Namun ada beberapa alat seperti jengglong gantung yang sudah retak karena termakan usia. Gamelan Denggung sendiri pada masa lalu dibunyikan ketika terjadi kemarau panjang sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon turun hujan. Yang saya ketahui bahwa gamelan Denggung yang ada di Keraton Kacirebonan ini berasal dari Kerajaan Pajajaran. Jadi langsung hadir di Keraton Kacirebonan usia kurang lebih 600 tahun, jadi di abad ke-14. Biasanya untuk membunyikan gamelan Denggung, para nayaganya pun harus melakukan puasa dan istikharah. Saat ini di Keraton Kacirebonan sudah ada duplikasi gamelan Denggung yang bisa dimainkan untuk dikenalkan kepada generasi penerus. Husein Sadra, RCTV Cirebon. Nah, setelah menyimak video tayangan berita tersebut, sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi unsur-unsur beritanya, anak-anak. Nah, ini hasil identifikasi unsur-unsur beritanya ya. Yang pertama, unsur apa? Peristiwa apa yang terjadi? Dalam berita tersebut, peristiwa yang terjadi adalah prosesi tradisi siraman benda pusaka gamelan Denggung. Nah, unsur yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Keraton Kacirebonan. Unsur yang ketiga adalah kapan. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Muharram atau bulan Sura. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut sebagai narasumbernya adalah Pangeran Raja Gani Natadiningrat selaku Sultan Keraton Kacirebonan. Unsur yang kelima, mengapa sih peristiwa tersebut terjadi?
Peristiwa tersebut terjadi karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Nah, untuk unsur yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Semua perangkat gamelan yang terbungkus kain dibawa keluar untuk disiram. Proses pencucian juga menggunakan bahan alami, seperti air campuran bunga dan batu bata merah yang ditumbuk, yang digosokkan ke satu persatu alat gamelan dengung untuk menghilangkan korosi. Setelah mencermati contoh hasil identifikasi unsur-unsur teks berita tadi, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita secara mandiri ya. Pada dasarnya, sebuah berita yang baik akan memuat unsur-unsur berita tersebut dalam penyampaiannya dan memenuhi karakteristik umum berita yang lain. Nah, menurut anak-anak, apakah berita berjudul Tradisi Siraman Gamelan Pusaka Dengung Keraton Kacirebonan sudah memenuhi karakteristik umum teks berita? Mari kita diskusikan. Nah, ini hasil identifikasinya ya anak-anak. Karakteristik pertama yaitu aktual. Berita tersebut menginformasikan peristiwa yang aktual karena baru saja terjadi dan masih diperbincangkan di masyarakat. Karakteristik yang kedua, faktual. Berita tersebut menginformasikan peristiwa yang faktual karena benar-benar berdasarkan kenyataan yang ada dan dapat ditelusuri kebenarannya. Karakteristik yang ketiga, menarik. Berita tersebut menginformasikan peristiwa yang menarik untuk diketahui oleh masyarakat karena berkaitan dengan tradisi dan sejarah yang ada di Cirebon, kota kelahiran kita tercinta. Karakteristik keempat, ragam bahasa baku. Berita tersebut sudah menggunakan ragam bahasa baku. Dan karakteristik yang kelima, unsur-unsur berita. Berita tersebut sudah memuat unsur-unsur berita. Salah satu unsurnya yakni unsur mengapa tercantum secara implisit dalam berita tersebut. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Jaga selalu kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.